Dan mari kita lihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan dari orang yang bernama Yairus. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang punya iman yang sejati. Bagaimana Tuhan dealing dengan dia di dalam pergumulan. Yang pertama, Allah mengizinkan dia berhadapan dengan pergumulan yang unik karena 3 kondisi ini. Yang pertama, Allah merampas hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Atau mungkin saudara bahkan bisa mengatakan Allah mengambil, Allah merampas yang terbaik yang dimiliki oleh Yairus. Saya tidak pakai kata meminta, kita perlu membedakan meminta. Kalau Allah minta saudara dan saya hidup suci, ya saudara dan saya punya pilihan, kita mau hidup suci atau tidak. Ketika Allah bilang, Allah minta kepada saudara dan saya untuk mempersembahkan hidup, saudara dan saya punya pilihan, mempersembahkan hidup atau tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya minta itu berkaitan dengan sesuatu yang dituntut dan terserah kita mau melakukannya atau tidak. Tapi saya lebih memilih kata merampas. Merampas berarti ketika Allah melakukannya, saudara bisa setuju, saudara bisa tidak setuju. Tetapi Allah telah melakukannya. Saudara mau, saudara tidak mau, Allah mengambilnya. Kita harus melepaskannya. Sekali lagi, berkaitan dengan Yairus, Allah bukan hanya meminta, tetapi Allah telah merampas yang terbaik yang dimiliki oleh Yairus. Mungkin ini adalah hal yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Yairus. Siapa itu? Anak perempuannya. Di dalam teks yang saudara dan saya baca hari ini, di situ dikatakan Yairus datang, dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepadanya supaya Yairus datang ke rumahnya. Kenapa? Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun itu hampir mati. Mari saudara lihat di dalam Markus dan saudara akan lihat bagaimana Yairus. Ini kan tidak diceritakan kata-katanya Yairus. Tetapi saudara bisa lihat kata-kata Yairus di dalam kitab Markus. Markus pasal yang kelima dan saudara akan menemukan afeksi yang sangat dalam dari Yairus. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara dan saya tahu akhir cerita ini kan. Sebelum Yesus membangkitkannya, anak perempuan ini mati. Yang Allah lakukan adalah merampas apa yang paling baik yang dimiliki oleh Yairus. Apa yang paling dicintai oleh Yairus. Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu dan saudara, Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang seperti ini. Ini pola kerja Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Allah. Allah seringkali menguji saudara dan saya dengan merampas yang terbaik. Masih ingat cerita Ayub? Tuhan ambil bukan hanya hartanya, Tuhan ambil anak-anaknya. Siapa orang tua yang senang waktu anaknya meninggal, dia bersuka cita. Apalagi semua anaknya diambil, bukan cuma satu. Semua anaknya Tuhan ambil, Tuhan izinkan anak-anaknya mati. Setelah itu tubuhnya digerogoti. Dalam kondisi tubuh yang digerogoti dan sebentar lagi dia juga mungkin sekarat dan mengalami kematian. Dia kehilangan istrinya. Meskipun istrinya ada di sampingnya, tapi dia telah kehilangan istrinya. Waktu istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Tidak ada yang berdiri bersama-sama dengan Ayub. Dia kehilangan semua. Tadi saya singgung Abraham. Abraham juga kehilangan yang terbaik. Anak yang satu-satunya. Yang dia tunggu selama puluhan tahun setelah Tuhan janjikan. Hadir. Dan setelah anak itu berusia kira-kira 15 tahun. Tuhan bilang, ambil dia, berikan kepadaku. Persembahkan dia di gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Tuhan seringkali bukan hanya meminta, tetapi merampas yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk menguji di mana hati saudara dan saya berpaut. Apakah saudara dan saya menaruh hati kita berpaut kepada berkat yang dia berikan, yang terbaik yang kita punya, atau kepada Allah yang telah memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ini adalah cara kerja Tuhan, satu saat nanti saudara dan saya akan mengalaminya. Mungkin dulu kita sudah mengalaminya. Mungkin sekaranglah saudara dan saya sementara mengalaminya. Pergumulan yang hebat karena yang terbaik, yang paling dikasihi, yang paling dicintai dirampas oleh Tuhan. Kalau saudara bilang mungkin saja saudara bilang hari ini enggak, mungkin besok. Mungkin satu saat nanti. Allah pasti akan mengambil hal-hal yang saudara dan saya anggap baik untuk menguji dan memurnikan iman saudara dan saya. Oleh karena itu maka dari prinsip ini, saudara dan saya perlu belajar untuk rela menerima apa yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan taruh sesuatu di dalam tangan, jangan pegang kuat-kuat. Seperti anak kecil dapat mainan, dia nggak akan mau lepas. Dia akan pegang itu kemana-mana dan waktu saudara orang minta, dia tidak akan mau kasih. Kenapa? Karena dia begitu mencintai apa yang dia miliki.
Yang membuat Yairus dan banyak orang percaya lain itu bisa hidup dengan damai di tengah-tengah segala kesulitan adalah apa yang disebut sebagai kerelaan hati. Yang membuat Ayub bisa bertahan, itu tampak dari kalimat ini. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara dan saya juga bisa belajar untuk yang sedemikian. Bersandar kepada kedaulatan Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Semua yang baik yang kita miliki, hal-hal terbaik yang saudara dan saya punya hari ini, itu adalah hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada masa di mana kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Ada masa di mana Tuhan ambil itu, entah saudara suka, entah saudara tidak suka. Entah saudara rela, entah saudara tidak rela. Tetapi ada masa Tuhan mengambil, Tuhan merampas yang terbaik yang saudara dan saya punya. Kalau punya pacar, cintailah dia baik-baik. Tapi jangan pegang kuat-kuat sampai waktu Tuhan bilang lepas, saudara nggak rela. Kalau punya suami atau istri, cintailah dia. Tetapi akan ada masa di mana Tuhan ambil dia. Tuhan pisahkan saudara dari suami, dari istri. Anak dari orang tua dari anak. Ada masa itu terjadi. Entah saudara siap atau saudara tidak siap. Entah saudara rela atau tidak rela. Tetapi satu-satunya kemungkinan untuk saudara dan saya bisa tenang dalam situasi ini adalah belajar bersandar kepada kedaulatan Allah. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Oleh karena dia berdaulat, maka dia bisa bertindak seperti yang kita mau. Tapi juga karena dia berdaulat, maka dia bisa bertindak berbeda dari apa yang saudara dan saya mau.